Halo semua, selamat datang di Ceria, Cerita Mahasiswa. Nah, di sini kita bakal ngomongin pengalaman yang unik atau cerita-cerita yang lucu dan pastinya masih jadi satu di kegiatan dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, aku Ika Dewindu Sri Darmadi bakal nemenin Ceria kali ini. Nah, di episode yang pertama ini kita kedatangan tamu nih. Tamunya sangat spesial di episode yang pertama ini, di mana dia adalah mahasiswa TMP, yaitu adalah prodi aku juga, dan dia adalah mahasiswi yang cukup aktif nih di beberapa kegiatan. Dan dia juga pernah sebagai 3 besar di kelas, yaitu please welcome Ika Nurlela. Halo. Halo, aku Ika Nurlela, aku dari TMP tingkat 2, asal aku dari Serang, Banten. Oke, ya jadi ini adalah ceria yang pertama, yaitu adalah cerita mahasiswa yang pertama, di mana mungkin di sini kita akan membahas sedikit kegiatan kita sebagai mahasiswa, apa aja mulai dari mungkin ya kegiatan kita selama beberapa semester lah gitu. Jadi Ika sekarang udah semester 4 ya kita ya sekarang ya? Penghujung, lebih tepatnya ke mau semester 5 ya. Oh iya, karena bentar lagi kita mau pergantian semester Iya. kan. Oke, nah jadi sebenarnya kita kan berdua ini anak TMP ya, tapi karena kita baru habis PKL, jadi ya udah kita mencoba berbagai kegiatan baru dan salah satunya ini ceria ini akan menjadi segmen baru lah untuk kita semua gitu. Nah jadi gimana kemarin pengalamannya PKL? Seru banget malah ya kalau bisa diceritain. Pasti bakal panjang banget nih jadinya nih, ceria ini. Iya. Oh ya kemarin PKL di mana sih kalau nggak salah? Gue kebetulan dapet di Bandung, di Ciparai. Di Bandung itu maksudnya di bagian apakah gitu? Di Upja Lamping Sari. Oh mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya Upja Iya. itu apa? Upja itu apa sih sebenarnya? Oke, mungkin kita jelasin dari PKL-nya dulu Oh iya aja ya. boleh. Oke. Jadi kan mungkin ada yang belum tahu kayak PKL tuh ngapain sih gitu Iya, kan? kayak PKL itu kan salah satu kegiatan kurikuler yang yang ada di program studi kita yang ada di TMP ini, di mana kegiatan ini tuh praktik kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa semester 4, di mana kita kan kalau di kampus tuh cuma dapet materinya aja gitu ya. Betul. Praktiknya Ya. tuh ada, cuman mungkin enggak yang Sebanyak spesifik itu, gitu. ya. Iya, nah di PKL ini kita tuh benar-benar diturunkan langsung kepada masyarakat, khususnya kepada para petani terkait pengoperasian, perawatan, segalanya tentang alsintan gitu. Nah, di kita itu ditempatkannya di UPJA atau Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, seperti Oke. itu. Berarti kalau maksudnya dari kegiatan di Upja itu ngapain aja? Maksudnya setiap harinya apakah sebagai usaha doang atau Iya. ngapain gitu Oh kegiatannya? enggak, jadi di UPJA ini bukan hanya kita memanage usahanya aja ya, tapi juga berkaitan dengan perbaikan alsintannya, Iya. pengoperasiannya gitu, dan semuanya terkait tentang alsintan seperti itu. Berarti emang bener-bener kayak ya udah di bidang kita aja ya, karena Ya, kita kan betul. sebagai teknologi mekanisasi pertanian nih gitu. Jadi bener-bener semua materi yang kita dapetin di kampus itu bener-bener diimplementasikan semua ke sana ya berarti. Sangat diimplementasikan seperti itu. Iya. Berarti emang sangat seru ya pastinya kegiatannya ya. Seru banget karena kita terjun langsung, jadi kita tahu gitu keadaan di lapangan tuh kayak gimana gitu. Karena biasanya kan kita cuman praktik tuh hanya sekedar teori dan juga ya sama teman-teman biasa lah yang mungkin permasalahannya nggak sekompleks yang ada di lapangan langsung. Iya, benar gitu. sih, karena anggapannya apa yang kita pelajarin di kelas kan belum tentu juga sesuai dengan di lapangan kan. Jadi kita harus mencoba lagi di lapangan. Dan dengan adanya PKL ini benar-benar kita bisa mengimplementasikan materi-materi yang kita dapat kan. Sangat, justru kita dapat materi-materi baru gitu dari PKL ini. Iya. Wih, emang benar-benar seru banget sih. Tapi kalau di kelompoknya Ika itu ada berapa orang sih? Di kelompok aku sendiri ada 5 orang. Oh, 5 orang ya. Kebetulan juga kalau aku sendiri itu di apa namanya? Oh iya, tadi kemarin di Jateng ya? Iya, di Jatim. Oh, di Jawa Jatim, Timur ya, di Blitar. sorry. Jadi kebetulan aku tuh dapat kesempatan PKL di pabrik gula namanya PT Rijoso Manisindo kebetulan tuh gitu. Jadi ya di sana juga sangat seru ya kegiatannya karena bener-bener kayak apa ya? Semua hal baru tuh ada di sana gitu, apalagi itu di pabrik yang lumayan besar juga kan. Jadi Bener. kegiatannya bener-bener yang ya udah semi perusahaan gitu yang benar-benar gede banget gitu. Kalau di gue kan mungkin di Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, jadi lebih ke alsintan ini. Kalau di Kadek sendiri gimana sih? Nah, apalagi kan itu perusahaan besar lagi. Iya bener, lumayan besar ya. Bahkan kalau di Jawa Timur itu sendiri dibilang perusahaan yang salah satu perusahaan gula yang terbesar gitu di sana. Kalau di sana itu kegiatannya karena di sana kan
punya pabrik gitu. Cuman kita sebenarnya ada yang awalnya rencananya di pabrik kan, tapi nggak di ACC di sana. Akhirnya kita di departemen on farm. Jadi ya sama juga kegiatannya di petani, cuman kalau di sana kan mekanisasinya masih belum terlalu banyak digunakan kayak di Bandung atau teman-teman Jawa Tengah kan semuanya pakai traktor gitu kan, banyak kegiatannya. Kalau kita di sana paling cuman penyemprotan yang pakai drone spray kayak gitu-gitu, terus ikut penyuluhan pertanian kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak kegiatannya menggunakan mekanisasi gitu. Tapi implementasi mekanisasinya masih ada ya? Masih ada pastinya gitu. Susah nggak sih Dek untuk adaptasi di sana? Apalagi kan maksudnya Bogor dengan Jatim itu pasti beda banget dari segi cuaca, makanan itu kan pasti beda banget ya. Gimana sih cara kalian adaptasi sama daerah di sana gitu? Kalau kita sih sebenarnya lumayan cepet gini beradaptasinya, karena apa ya, kita ngerasanya apalagi dengan orang-orang yang di sana tuh bener-bener yang kayak friendly banget, welcome sumpah. Gitu ya? Bener-bener yang kayak oh ya selamat datang ya di sini, kayak kita juga nggak expect sebenarnya wah ini bener-bener bukan PKL lagi gitu, karena kan apa ya penglihatan kita tentang PKL itu kan pasti aduh orang-orangnya pada kaku dan segala macam. Ini bener-bener nggak ada kayak gitu. Kalau Dika sendiri gimana? Hampir sama ya, karena apalagi ini kan kita sama petani gitu ya. Mungkin gua sih ngerasanya kayak kita tuh lagi di rumah gitu. Apalagi Upja gue ini salah satu Upja yang berdirinya itu di kediaman pribadi gitu, di kediaman pribadi pemiliknya. Jadi kayak berasa bukan anaknya PKL. Iya, bener. Berasa kayak anaknya yang misalkan kita keluar nih ke petani terus pulang udah disuguhin apa gitu. Jadi bener-bener dari yang punya Upja aja welcome banget gitu sama kita. Berarti enak banget dong berarti. Enak banget. Berarti emang udah kayak anak sendiri gitu ya. Iya, benar-benar kayak sama orang tua sendiri gitu. Berarti bukan kayak PKL lagi gitu mah kalau kayak gitu kan. Gak kerasa banget sih 2 bulan. Kan kita lumayan lama ya 2 bulan PKL tuh. Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan itu benar-benar gak kerasa, benar-benar kayak sekejap banget. Tapi dari waktu yang sesingkat itu lumayan berkesan sih. Ya. Terus apa gitu kira-kira halangan dari kegiatan di sana, entah mungkin kesulitan mengambil data kah, atau ada kesulitan nggak kira-kira di sana? Nah, untuk mengambil data alhamdulillah nggak ada kesulitan sama sekali. Mungkin kesulitannya itu dari alsintannya sendiri, karena kan Upja gue ini termasuk berkembang ya, di mana ada beberapa alsintan yang memang belum ada gitu di Upja itu. Kayak misalkan gue ngambil judulnya traktor nih, sama temen gue ada Rizky, dia tuh ngambilnya pemipil jagung. Nah, kedua alat ini tuh nggak ada gitu di Upja kita. Nggak ada atau jarang dipakai? Di Upjanya nggak ada. Di Upjanya nggak ada. Upja gue tuh belum nerima bantuan traktor ada 2, sehingga gue tuh harus ke Poktan di daerah situ gitu, ke kelompok tani. Jadi kita harus ngambil datanya di kelompok tani tersebut, bukan di Upja. Nah, yang paling sedikit tricky adalah Rizky, karena alat dia tuh bener-bener bukan pada musimnya, dan juga jauh gitu. Kita kemarin ngambil data untuk judul dia tuh ada di Nagreg. Nagreg itu perbatasan Garut. Ya ampun. Mungkin kan dari Bandung jauh dong. Iya, kita kabupaten, sedangkan sebenarnya masih di Kabupaten Bandung, tapi yang perbatasan Garut gitu loh, Dek. Jadi kita ke sana kurang lebih 1,5 jam untuk kesananya ya. Jadi bolak-balik tuh menghabiskan waktu lumayan ya, kurang lebih 3 jam. Jauh banget. Kayak gue sampai di jalan tuh cuman bisa tidur terus bangun, udah sampai belum gitu. Saking jauhnya, dan itu benar-benar daerah pegunungan, tapi ya lumayan informatif dan juga semua informasi yang dibutuhin ya sangat-sangat didapetin. Karena kan anggapannya nggak rugi lah juga kan jauh-jauh ke sana, tapi banyak pelajaran baru lah yang diambil. Terutama kita pas nyampe sana tuh kita nyampe di kelompok tani yang memang bergelut di budidaya jagung, dan itu tuh udah kerja sama dan bermitra sama perusahaan besar gitu. Berarti produksinya banyak dong? Banyak. Mungkin jujur gue lupa ya dia bermitra sama siapa, tapi itu kayak lumayan cukup terkenal deh di Indonesia gitu perusahaan. Yang pasti udah, maksudnya dari petani yang pemipil jagung ini udah mau tahu maksudnya pemasarannya kemana gitu. Udah benar-benar terstruktur gitu, dia mau masarin atau marketingnya kemana gitu. Berarti bukan yang kayak petani yang baru mulai kemarin dong ya. Enggak. Iya. Terus kalau dari gininya dari masyarakatnya gimana tuh di sana? Maksudnya masyarakatnya welcome banget. Karena gimana ya? Di sana tuh kita bener-bener kayak keluarga, walaupun
beda-beda blok atau gimana, mereka tuh benar-benar welcome sama kita. Kayak pagi-pagi tuh udah kayak, Neng mau kegiatannya apa hari ini gitu. Terus kalau misalnya kita pulang nih, pulang kan dengan keadaan kita habis dari sawah kotor gitu, kayak Neng habis dari mana ngapain gitu. Jadi waduh, gila, jadi kita kayak pas pulang tuh bener-bener diterima, bener-bener kayak ya udah kayak bersih-bersih nih langsung jadi ya kayak di rumah sendiri aja lah gitu. Berarti benar-benar yang kayak kekeluargaannya tuh dapet banget gitu ya. Banget. Gak berasa kalau lagi rantau gitu ya. Jadi kayak udah kerasa di rumah sendiri aja gitu bener. ya. Cuman bedanya kita ada kerjaan traktor kayak gitu kan. Iya, ada kerjaan yang ya harus dikerjakan gitu loh. Seru. Terus tapi kalau kemarin tuh balik tanggal berapa tuh? Kita kemarin balik tanggal 28 ya kalau nggak salah. Itu kita kan 8 mingguan ya dari 29 apa ya, Mei ya? Iya, kurang lebih segitu. Oh iya. Berarti lebih awal dari sananya. Kalau kita tuh bener-bener yang bagian terakhir kan yang di Blitar itu karena bagian bis kan nih? Aduh, nah itu tuh sebenarnya yang agak gimana ya? Agak miris lah gitu karena kan kita perjalanan jauh nih sekitar berapa ya? Hampir 20 jam lebih lah. Hampir seharian kan. Kita berangkat dari jam 11 siang dari terminal bisnya, habis itu berangkat sampai ke sini hampir jam 10-an sekian lah gitu. Jadi bener-bener yang kayak capek pol pokoknya gitu. Mana di bis kan kayak ya ada aja lah. Jenuh juga gak sih kayak di jalan cuman duduk. Bener gitu. Yang apalagi jauh, perjalanan jauh. Terus mana ya kan kita nggak seterusnya dapat bis yang apa namanya partner bis yang cocok gitu kan. Bener. Aduh kemarin tuh bener-bener kan kita semua memilih untuk di sebelah jendela kan karena nggak mau ada yang biar di tengah. Biar gak bete juga. Jadi kayak biar ada yang liatin gitu. Nah kebetulan waktu itu aku dapat apa ya temen yang sebelahnya itu aduh mana. Emang nggak sama yang ini? Enggak. Jadi kita semuanya pisah-pisah gitu. Jadinya kayak sebelah aku tuh kayak mana badannya gede kan jadi kayak aduh bener-bener. Bayangin sepanjang Blitar sampai Bogor kayak gini nih duduknya. Bayangin coba kan kayak udah pegel. Aduh. Tapi bener-bener berkesan banget sih selama PKL ini kayak ya banyak hal yang bisa didapetin justru lah. Justru di situ ceritanya, historinya gitu yang bisa diceritain ke orang-orang. Kayaknya kalau cuman biasa-biasa aja kayak lurus-lurus ya kayaknya nggak ada yang diceritain gitu sama orang-orang gitu. Jadi ya lumayan lah juga gitu kegiatannya. Nah berkaitan sama yang tadi lurus-lurus nih. Di tempat kalian sendiri apa sih halangan selama PKL dilaksanakan itu, ada nggak sih yang kayak mungkin dari perusahaannya atau justru dari teman kelompoknya sendiri apa gimana? Nah kalau kita sebenarnya kalau halangan di bagian penentuan departemen di awal nih sebenarnya itu udah jadi halangan buat kita karena kita kan berenam, ada aku, Eka, Iba dan kawan-kawan yang lainnya lah 6 orang gitu. Nah sebenarnya kita tuh topiknya 3 orang di departemen di perusahaannya atau di pabriknya, di bagian produksinya, 6 orang itu di bagian on farm. Cuman kemarin itu ada beberapa spesifikasi yang kita belum terpenuhi gitu. Jadi teman-teman yang 3 orang ini jadi terpaksa harus ganti judul hari itu juga dan maksudnya harus ganti topik hari itu juga gitu. Wait, itu gue pernah denger sih yang pemetaan itu. Nah, jadi yang awalnya nggak ada pemetaan, nggak ada QGIS, jadinya harus dirubah. Jadi biar semuanya di departemen on farm dan semuanya harus kebagian gitu loh. Makanya kita harus pikir otak lagi ya gimana gitu jadinya. Itu termasuk salah satu halangan yang paling berat sih waktu itu gitu. Gak kebayang juga ya kayak. Makanya. Semua harus berarti dari awal dong ya. Iya, makanya bayangin kita di sini aja butuh waktu beberapa minggu kan buat nyusun. Buat proposal itu. Iya. Sedangkan kita sampai sana ucuk-ucuk harus diganti kan kayak. Ya, mungkin itu juga kurangnya informasi kita dapat kan karena kita kesana di hari waktu kita apa ya, kita nggak dapat ngecek lokasi dan segala macamnya lah kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi evaluasi juga lah buat kedepannya buat teman-teman atau adik-adik kita yang nanti mau PKL di sana kan. Jadi bisa dicek dulu di lokasinya gimana, apakah topik yang kita ambil tuh ada di sana karena sebisa mungkin untuk kayak ngecek gitu seminggu sebelum ya dek ya. Jadi biar dapat juga kan kita tahu karena teman-teman di UJA juga ada yang kayak nggak dapat kan semuanya alatnya nggak ada kayak gitu harus gimana kan harus cepat bahkan kan, ada yang kayak udah nyampe sana alatnya tuh justru beda gitu kayak misalkan nih contohnya misalkan kata alatnya itu pemipil jagung tapi pas nyampe sana tuh bukan pemipil jagung tapi pengupas jagung itu kan beda banget ya pemipil sama pengupas kayak pemipil kan kita lebih ke benih jagungnya itu ya kalau misalkan biji jagungnya tapi kalau misalkan pengupas jagung kan itu proses pengupasannya nah itu juga salah satu miskom kita sih tapi ya syukur alhamdulillah nyampe sana semuanya berjalan lancar pasti ada aja lah pertolongan yang gak terduga tuh, gitu. Tapi waktu itu ada akhirnya pemipil jagungnya?
ada akhirnya di Nagrek itu yang tadi gue ceritain. Iya. Iya, berarti emang bener-bener sangat seru ya kegiatan PKL kita. Seru banget. Meskipun kayak unexpected gak sih, tiba-tiba tuh kayak gini lah gitu lah. Bener-bener yang kayak di luar dugaan banget kan, yang kita pikirnya kayak oh kita bakal sampai sini langsung ini. Taunya banyak kejadian yang bikin semua yang udah kita susun tuh jadi harus nyusun ulang lagi gitu. Iya. Nggak sesuai ekspektasi lah anggapannya kayak gitu kan. Oke, tapi itulah gini ya kegiatan PKL-nya ya. Iya. Tapi kalau Ika bisa ngasih saran apa gitu mungkin ke teman-teman yang nonton kayak khususnya buat adik-adik kita ya ini yang mau PKL nanti gitu, apa gitu yang bisa Ika sampaikan gitu ke mereka? Intinya sih buat adik-adik semuanya yang mungkin mau menghadapi PKL nih tahun depan gitu ya, yang pasti harus prepare dan poin utamanya adalah mengerti apa yang mau kita ambil. Itu sih. Karena biar gak blunder gitu loh. Biar nanti kalau misalkan kalian gak paham, terus nyampe sana tuh pasti bingung kayak gue ngambil ini apa ya? Tujuannya apa ya ini? Jadi nanti blunder ke kaliannya sendiri gitu. Jadi menurut gue sebelum kalian mau ngambil PKL tuh judulnya dulu sih. Yang pertama itu yang pasti kalian harus ngerti judulnya, paham tujuannya tuh apa, dan yang pasti kalian harus tahu apa aja sih parameter yang mau diambil gitu. Itu sih poin yang paling penting, karena misalkan gue ngambil traktor tapi di sana ternyata misalkan judul gue nih traktor untuk lahan sawah tapi di sana nggak ada sawah, kan itu bingung juga. Gimana dong ngambil datanya. Jadi menurut gue itu hal yang poin utama sih yang harus misal dipersiapkan gitu untuk PKL. Sama yang paling penting adalah kesehatan. Gitu. Benar banget. Karena banyak kan kita banget jauh yang, gitu. Bener-bener. Karena selama gue PKL kemarin tuh banyak teman-teman gue yang sakit. Gue juga bahkan di minggu terakhir tuh sempat sakit gitu, tapi ngedrop. Tapi akhirnya alhamdulillah berjalan lancar, gak lama gitu. Syukurnya lah, karena kegiatan kita di PKL juga lumayan padat kan. Setiap hari berjalan selayaknya kita ngampus, cuman bedanya ini kita ya harus pergi ke lahan dengan alat kita masing-masing. Kita tuh harus menyesuaikan jam kerjanya petani gitu. Biasanya kita cuma di kelas sampai dari pagi sampai zuhur gitu ya, atau enggak siang lanjut lagi. Tapi kalau pas di sana tuh benar-benar yang ya full day gitu. Ya mau nggak mau kita harus ngikutin kegiatan petani. Karena petani juga ngapainnya kejar target kan, nggak mungkin dong kayak udah jam 11 capek pulang, kan nggak bisa juga dong kayak gitu. Apalagi lu perusahaan kan pasti ada jam kerjanya gitu. Bener, jadinya kita ya udah ngikutin jam kerja dari pabriknya, dan cuti pun kita nggak dapet gitu karena di sana nggak ada rapi cuti. Berarti masih beruntung yang di Bandung ya. Di Bandung tuh masih ada cuti hari inilah hari itulah gitu, dan weekend juga kita masih dikasih gitu, lumayan lah. Masih bisa masih bisa ya buat ngerjain laporan. Iya. Wah, bener-bener sangat seru banget ya sebenarnya. Kan? Iya, karena kita juga dari kemarin kan kita nih sibuk nih lagi nyelesain laporan masing-masing kan, jadi kita nggak sempet cerita-cerita kayak gini kan. Bener. Ternyata emang seseru itu gitu. Seru banget. Iya. Oke, mungkin itu cerita singkat atau kegiatan kita dari mahasiswa TMP tingkat 2 yang melaksanakan PKL kemarin yang disebar di beberapa daerah. Mungkin sekian atau cukup sampai di sini untuk cerita kali ini, dan mungkin teman-teman bisa bisa komen gitu di bawah, kita harus ceritain apa lagi di kegiatan Polbangtan Bogor, karena Polbangtan Bogor itu nggak cuma TMP, ada PPB, ada AGH, ada kesehatan hewan, ada PPKH juga yang dari peternakan, dan masih banyak lagi yang bisa diceritain. Jadi silakan buat teman-teman, silakan ketik di comment section mau cerita tentang apa lagi dan mau tahu apa lagi tentang Polbangtan. Mungkin itu. Oh ya, terima kasih juga buat Ika udah mau cerita di episode pertama ini. Semoga ceritanya bisa dijadikan referensi lah buat adik-adik kita nanti ya yang buat PKL, biar dianya juga tahu gini loh gambaran PKL yang sebenarnya kayak gitu. Mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Aduh, jadi gini nih jadi nervous ya. Jadi nervous karena ini juga pertama kali kan. Ya itulah intinya, dan sampai jumpa di ceria berikutnya. Dadah.